Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki masa raya Advent pertama. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah tersedia dan menyapa kita yang berdosa. Mari memuji Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa untuk memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah ibadah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberi penyertaan, hikmat dan berkat melalui ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4 kita bacakan secara responsoria. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Untuk hari ini, sore ini terambil dari Matius pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika kita sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tiba pada minggu Advent yang pertama, pengharapan. Itulah kami yang datang pada sore hari ini dalam ibadah keluarga. Kami percaya dan kami menemukan harapan tentang keselamatan, harapan tentang pemulihan, bukanlah sia-sia. Keselamatan dan pemulihan akan Tuhan buat dalam kehidupan setiap kami. Karena Engkaulah Mesias dan Juru Selamat itu. Kami mau memaknainya, iman kami agar teguh dan kokoh dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami menemukan kehendak-Mu, dan kami tetap percaya harapan kami tidak akan sia-sia. Berbicaralah kepada kami, sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat dijemput untuk berdiri. Firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian kata firman. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dengan sungguh-sungguh, yang mau merenungkannya juga dengan sungguh-sungguh, serta melakukannya juga dalam kesungguhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Kali ini kita membaca Injil Matius. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi tujuan dari Injil Matius? Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 tujuan dari Injil Matius atau kitab ini dituliskan. Yang pertama, tujuannya adalah apologetis. Apologetis artinya begini, bahwa apa yang dikatakan dan dinubuatkan dalam perjanjian lama, para nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias, para nabi berbicara tentang keselamatan dan pemulihan dalam kehidupan umat. Nubuatan itu telah digenapi, nubuatan itu telah ditepati, dan nubuatan itu ada di dalam diri Yesus. Makanya ketika kita membuka Injil Matius pada pasal yang pertama, di situ diceritakan tentang silsilah Yesus. Artinya bicara tentang Mesias yang turun ke dalam dunia mengambil bagian menjadi manusia, dan itu bukan cerita fiktif atau cerita omong kosong. Nubuatan itu telah digenapi. Dengan catatan, dari tujuan yang pertama ini apologetis, penulis Injil Matius mau mengatakan, orang Kristen harus bisa membela imannya di depan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sebab apa yang dinubuatkan, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi tentang Mesias, Sang Juru Selamat, ada di dalam kehadiran Yesus. Jadi orang-orang Kristen harus membela imannya. Iman kepada siapa? Sang Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu yang pertama, tujuan dari penulisan kitab Matius. Tujuan yang kedua adalah kateketis. Apa yang dimaksudkan dengan kateketis? Kateketis adalah pengetahuan. Jadi tujuan dari penulisan kitab Matius kateketis. Dengan kata lain mau memberitahukan bahwa pengetahuan, setiap orang Kristen dibimbing dalam pengetahuan tentang Tuhan. Dan orang Kristen harus hidup di dalam nilai-nilai itu. Makanya kalau membaca kitab Matius, kita akan menemukan apa yang sebenarnya menjadi ajaran-ajaran yang harus dilakukan dalam kehidupan setiap orang-orang Kristen. Pengetahuan itu ada di dalam Injil Matius. Kemudian bagian yang ketiga dari tujuan ditulisnya kitab Matius, yaitu paranetis. Apa yang dimaksudkan dengan paranetis? Paranetis adalah tulisan ini bersifat untuk menegur, tetapi juga bersifat untuk menasehati. Supaya ketika membaca tulisan-tulisan Matius, dalam Injil Matius ini, setiap orang menemukan bahwa keselamatan itu nyata. Orang hidup di dalam keselamatan, tetapi orang juga bisa hilang di dalam keselamatan. Dengarkanlah nasihat, dengarkanlah teguran itu. Injil Matius mengarahkan kita untuk menerima nasihat dan teguran. Tetapi kalau mengabaikan, maka setiap orang pun bisa ditolak oleh Kristus. Itulah 3 tujuan dari penulisan kitab Matius. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tujuan itu nampak di dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau kita melihat ayat 9 sampai dengan ayat 13, sebelumnya sudah didahului dengan cerita-cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Pada bagian yang pertama dari pasal 9 sampai pasal ayat 8,
di situ diceritakan tentang bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Tetapi ternyata bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat bukan hanya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik. Tapi juga kita melihat dari ayat 9 sampai ayat 13, ini juga yang dikatakan, yang dimasukkan atau di dalam kategorikan sebagai orang sakit. Makanya ketika ada orang Farisi bertanya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus menjawabnya enggak langsung. Tapi Yesus menjawabnya begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pertanyaannya lagi adalah, orang sakit yang masuk kategori mana perikop pada sore hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, pemungut cukai itu selalu pada waktu itu dia masuk dalam golongan masyarakat yang rendah, yang dipandang rendah, dipandang hina. Pertanyaannya adalah, kenapa kelompok pemungut cukai ini dikategorikan dalam kelompok yang dianggap rendah atau hina? Karena pekerjaan mereka adalah mematok biaya yang lebih tinggi dari pajak yang sebelumnya, pajak yang seharusnya yang harus dibayar orang. Ya. Jadi para pemungut cukai ini, mereka selalu patok harga lebih tinggi untuk membayar pajak dari harga yang seharusnya dibayar oleh setiap orang. Pertanyaannya lagi adalah, dari uang-uang yang dikumpulkan itu larinya kemana? Jawabannya adalah, uang-uang yang dikumpulkan, yang ditetapkan oleh mereka yang melebihi harga yang seharusnya, semua itu diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri. Maka gak heran para pemungut cukai sangat dibenci orang, karena mereka mematok harga yang sangat-sangat tinggi. Dengan kata lain, mereka menggunakan kewenangan mereka untuk memperkaya diri. Jadi korupsi dilakukan karena jabatan atau karena kedudukan mereka. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, bahwa pada waktu itu orang-orang berdosa, salah satu kategori orang-orang berdosa, yang dianggap hina oleh masyarakat pada waktu itu adalah para pemungut cukai. Lanjut, kemudian kita lihat pada ayat yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, ketika Yesus pergi, lalu ia melihat seorang yang bernama Matius. Lalu Tuhan bilang begini, ayo ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh pada ayat yang ke-9 itu. Enggak tunggu lama-lama, enggak pakai mikir-mikir. Ya, enggak pakai mikir-mikir si Matius. Begitu Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Lalu ia pun berdiri dan mengikuti Yesus. Berpikir bahwa mungkin Matius juga berpikir dia sudah, ya, ketika Yesus melakukan penyembuhan, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, otomatis pasti sudah jadi viral. Pada waktu itu Yesus sudah menjadi viral. Sehingga ketika Yesus mengajak Matius, ikutlah aku, dia nggak perlu pikir panjang. Dia menyambut ajakan Yesus, kemudian dia mengikuti. Suatu ajakan yang dia sambut dengan sukacita. Maka kemudian kita lihat pada ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 ini, itulah Matius mengajak Yesus masuk dalam undangan makan. Karena dia berpikir, siapa orang yang mau mengajak dia? Pada waktu itu kelompok mereka adalah kelompok yang dipandang hina. Kelompok mereka adalah kelompok orang-orang berdosa.
Tetapi ternyata Yesus yang pada waktu itu menjadi viral, lalu Yesus tiba-tiba bertemu dan mengajak dia. Bagi Matius, ajakan Yesus membawa dia untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Maka dia tinggalkan semua pekerjaan yang lama, lalu dia mengikut Yesus. Tetapi rupanya ada yang kepo, ada yang protes. Yang protes adalah orang Farisi pada waktu itu. Ini orang Farisi ini kelompok yang menganggap bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang paling benar gitu ya. Kelompok-kelompok yang paling suci gitu kan. Kelompok-kelompok orang-orang yang paling kudus. Karena orang Farisi itu mereka mengerti tentang peraturan-peraturan, ngelotok di dalam pikiran mereka. Peraturan-peraturan Yahudi, peraturan-peraturan adat istiadat ngelotok dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh, jadi merupakan sesuatu yang asing atau sesuatu yang aneh ketika Yesus yang pada waktu itu viral lalu duduk dengan pemungut cukai dengan orang-orang berdosa. Itulah yang diprotes oleh orang Farisi. Maka jawaban Yesus pada ayat yang ke-12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membacakan perikop pada sore hari ini, 3 tujuan dari penulisan kitab Matius sangat dijawab. Yang pertama ketika bicara tentang apologetis ya, berbicara tentang apologetis bahwa orang percaya, orang Kristen harus percaya pada keyakinannya, orang Kristen harus membela keyakinannya. Karena ketika bicara tentang Mesias, juru selamat, dia datang bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit fisiknya, tetapi dia datang untuk menyembuhkan orang-orang yang pemahamannya nggak benar. Ya, orang-orang yang hidup di dalam dosa seperti pekerjaan itu dengan menggunakan kedudukan, dengan menggunakan kekuasaan mereka memperkaya diri mereka sendiri. Ini yang dikategorikan orang sakit, ya. Orang yang harus disembuhkan, orang yang harus dibenarkan dan orang-orang ini harus disentuh. Tapi berbeda dengan orang Farisi, mereka nggak mau menyentuh, ya. Jadi paradigma itu harus diperbaiki. Maka ketika Yesus datang sebagai Mesias, sebagai sang penyelamat, dia mau mengatakan bahwa orang sakit artinya bukan orang yang sakit secara fisik, tetapi ketika pandangan dia, paradigma dia yang sakit, itu pun harus diperbaiki dan disembuhkan. Lalu kemudian kita juga melihat ya, pada ayat yang ke-13 di situ yang dikatakan, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari ayat 13 ini mau mengatakan begini, nih kritik Yesus terhadap orang Farisi, lah lu tahu, aturan-aturan bunyinya lu tahu, tapi apalah artinya kamu membangun tembok dengan kumpul sebagai orang-orang yang benar, tetapi kamu sendiri tidak hadir untuk membenarkan orang lain, apalah artinya itu? Maka Yesus memberikan teladan, dia datang bukan mencari orang benar, tetapi dia datang untuk mencari orang berdosa. Inilah tujuan dari penulis kitab Matius, dia mau mengatakan, orang percaya harus membela imannya, karena iman kepada Kristus itu adalah bukti. Nubuat perjanjian lama telah digenapi dan dia telah datang sebagai juru selamat. Dalam konteks pasal 9, keselamatan itu adalah menyembuhkan mereka yang sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi ketika paradigma pemahaman itu tidak benar, itulah yang harus diperbaiki. Karena mereka yang hidup dalam paradigma yang salah masuk dalam kategori sakit. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita memaknai minggu pertama Advent, harapan. Minggu pertama Advent itu namanya pengharapan. Ya, marilah kita hidup di dalam pengharapan. Sampai dengan saat ini,
Belakangan ini dikatakan Bandung sekarang kembali lagi merah. Ya. Lalu apa yang menjadi refleksi? Ini kapan kita akan kembali hidup normal seperti sedia kala? Kayaknya nanti Natal juga, Natal kita pasti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan Natal di rumah, gitu kan? Kumpul bersama keluarga, kita nggak akan ke gereja, tapi mari kita menikmati kebersamaan itu di dalam rumah, gitu. Tapi melalui firman Tuhan pada sore hari ini mau mengatakan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sebab Dia, Mesias, akan memulihkan keadaan kita. Keadaan ini akan berakhir. Dia akan menuntun kita untuk masuk pada dunia yang baru. Tidak ada pengharapan yang kembali dengan sia-sia. Ia sudah menyatakan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia ketika 2000 tahun yang lalu Dia turun ke dalam dunia, lahir bagi manusia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sore hari ini. Amin. Kau yang abadi, nantikan juru selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sebagai Mesias, Engkau datang untuk menyelamatkan. Dalam konteks Matius pasal 9, Engkau menyembuhkan. Bukan saja mereka yang sakit secara fisik, tetapi ketika jiwa mereka tersesat, ketika paradigma mereka berbeda dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang Kristus ajarkan, maka Engkau datang ke dalam dunia untuk menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami boleh memaknainya dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Walaupun kami diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak selamanya bisa sesuai dengan keinginan dan harapan. Tetapi kami tahu sungguh bahwa harapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Harapan itu sudah menjadi bukti yang sangat nyata. Karena Engkau sudah datang ke dalam dunia dan kami adalah bukti dari kedatangan-Mu. Gereja ada adalah bukti dari karya keselamatan-Mu. Maka kami tetap akan meletakkan pengharapan kami. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang paling sulit sekalipun, kami harus yakin Tuhan ada dan Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan kami, menjawab apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Kami serahkan umat-Mu yang mengambil bagian pada sore hari ini dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati mereka. Gumul perjuangan masih terus harus ditaklukkan, ada penaklukan demi penaklukan. Tapi kami tidak akan pernah lelah. Karena ketika kami harus menaklukkan, kuasa Tuhanlah yang memampukan.
Berkati kami Bapa, agar kami tetap senantiasa keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan bagi umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sayangi mereka, agar mereka senantiasa disembuhkan. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Tuhan hadir untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam berbagai perkara-perkara kehidupan. Mari Tuhan hadir dan memberikan jalan keluar. Kami mau menyerahkan untuk orang tua kami yang sudah berada pada usia lanjut. Tuhan sayangi mereka, segarkan mereka selalu. Biarlah dalam ketaatan dan kesetiaan, karena kondisi seperti ini, mereka tetap diselamatkan. Berdoa untuk anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka. Tuhan berkati, biarlah cita-cita mereka pada akhirnya dapat mereka nikmati. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan jawaban yang terindah untuk apa yang mereka inginkan. Berkati umat Tuhan dalam berbagai usaha dan kerjanya. Semata-mata supaya dari dalamnya mereka menikmati kehidupan. Ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berhasil. Berkatilah para pelayanan kami. Ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan sebagai bentuk kami memuliakan Tuhan. Biarlah standar Kristus menjadi dasar di mana kami membangun pelayanan kami. Terlebih kami mau berdoa untuk tim OMM, kami mau berdoa untuk organis, pemandu pujian, liturgos, semua yang terlibat supaya ibadah ini boleh dinikmati. Karyawan kantor, kami serahkan mereka, biarlah itu Tuhan perhitungkan dengan cara Tuhan, dan Tuhan kembalikan menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini, dan biarlah doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Kita tiba pada pengutusan jemaat dijemput untuk berdiri. Tetaplah di dalam pengharapan, karena pengharapan itu telah dibuktikan. Hiduplah di dalam iman, teguhkanlah iman, dan Dia akan menyertai kita selalu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.